Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih dikaruniai nikmat-nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat yang besar itu adalah, pertama adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya selaku umat yang mencintai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari senantiasa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian tidak lupa khatib mengajak kepada diri sendiri dan kita semua yang hadir di masjid ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada Jumat yang mulia ini kita akan sedikit mengulas atau membahas mengenai bagaimana menjadi muslim yang tangguh, yang persisten di era perubahan atau lebih dikenal saat ini di era disrupsi 4.0, masa transisi menuju era masyarakat 5.0. Sedikit nanti akan Khatib jelaskan apa itu keduanya. Hadirin yang berbahagia, apa itu era disrupsi atau era perubahan 4.0? Adalah di mana teknologi, inovasi, dan perubahan sosial secara signifikan mengubah industri, bisnis, dan cara hidup manusia. Kita sebetulnya disadari atau tidak, kita mau atau tidak mau, disadari atau tidak, kita sudah ikut dalam tren 4.0. Karena kita semua bisa dipastikan 99% adalah pengguna smartphone atau gadget. Yang isi itu adalah salah satu dampak daripada era 4.0. Kemudian menjadi resah para pemikir-pemikir yang tetap memperhatikan pentingnya memanusiakan manusia. Maka yang dipelopor negara Jepang mempelopori yang namanya era baru yang disebut dengan Society 5.0 atau masyarakat 5.0, di mana teknologi memang tidak bisa dihindarkan, akan tetapi teknologi itu adalah bisa membantu manusia, namun manusia tetap menjadi manusia. Artinya tidak seperti saat ini kita duduk berdampingan, tetapi kita malah sibuk menghubungi orang yang jauh yang tidak ada di hadapan kita. Perubahan itu
menuju era 45.0 yang lebih baik tentu butuh waktu transisi yang lama. Apalagi penduduk Indonesia yang rata-rata lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan menengah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, bagaimanapun perubahan, sebagai muslim yang tangguh, kita harus tetap memiliki pandangan bahwa semuanya bisa dihadapi. Adapun di antara tips dan caranya adalah yang pertama adalah kita harus penting memiliki keteguhan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun perubahan, maka iman adalah fondasi utama yang harus dijaga. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi bisa memang mengguncang seseorang, tetapi seorang muslim harus tetap tangguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27 yang berbunyi, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Yang artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Artinya Allah sesungguhnya yang menjaga iman kita. Kita yang berupaya sekuat tenaga untuk menjaga iman kita dengan tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tips yang pertama. Yang kedua, menerima inovasi atau perubahan yang baik sebagai bagian dari kemajuan umat. Inovasi bukanlah hal yang bertentangan dengan Islam, asalkan dilakukan dengan batas-batas yang syar'i dan bermanfaat bagi umat manusia. Ini jelas perlu digarisbawahi bahwa inovasi Islam itu sangat terbuka kepada inovasi. Bahkan kata-katanya bukan kepada umat Islam, tetapi umat manusia. Karena Islam lahir ke dunia adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika kiamat hendak terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, hadis ini mengajarkan bahwa Islam sangat menghargai upaya dan inovasi, bahkan di saat terakhir kehidupan dunia ini sekalipun. Inovasi adalah bagian penting daripada peradaban dunia yang dilakukan oleh umat Islam. Bahkan kita tahu inovasi di bidang kedokteran, penerbangan dirgantara, banyak lagi itu yang mengawalinya adalah para cendekiawan Islam atau Muslim. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga yaitu kita mengintegrasikan atau menggabungkan iman dengan inovasi untuk kebaikan umat. Muslim yang tangguh adalah mereka yang mampu menggabungkan kekuatan iman dengan inovasi yang berdampak positif. Inovasi tanpa iman dapat menyesatkan, sementara iman tanpa upaya berinovasi membuat kita stagnan. Hadirin yang berbahagia, maka hidup di dunia ini ada keseimbangan, yaitu pintar dan cerdas serta cerdas dan baik. Tetapi hari ini orang-orang cerdas itu notabene dipegang oleh umat Yahudi. Maka kita tahu seperti sekarang kecanggihan alat teknologi tidak berada pada tangan orang yang tepat. Maka mereka menggunakan alat-alatnya itu untuk menghancurkan orang-orang. Di antaranya adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan berbagai penjuru belahan bumi lainnya.
Mereka punya teknologi, mereka cerdas, tetapi mereka tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan adalah menggunakannya secara brutal untuk mendapat keuntungan mereka secara pribadi. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Hadirin yang berbahagia, artinya kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan Allah, karena mayoritas kita adalah Islam, turunan dari orang tua kita. Bersyukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah menjadi mukmin, muslim, dan mudah-mudahan iman kita dijaga ila yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut untuk peka kepada inovasi, tetapi tetap kita sama-sama mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ini poin yang keempat adalah poin yang terakhir, yaitu menghadapi tantangan dengan sabar dan tawakal. Hadirin yang berbahagia, perubahan itu tidak selamanya berbuah manis. Boleh jadi perubahan itu dalam keadaan kita tidak siap untuk menerimanya. Misalnya kalau kita flashback atau kembali kepada tahun 2020, di mana saat itu perubahan yang semua orang di dunia ini tidak dapat memprediksi, yaitu bagaimana virus corona menghantam seluruh dunia, perubahan kehidupan. Kita tidak siap waktu itu, tetapi mau tidak mau kita harus menghadapinya, sehingga sampai hari ini bahkan perubahan itu mempunyai dampak yang positif. Bahkan banyak di antara kita yang kehilangan sanak saudara pada saat itu. Pun demikian hari ini dengan beberapa perubahan-perubahan yang ada. Dulu kita sering silaturahim di hari-hari besar, misalnya di saat Idul Fitri, Idul Adha, dan banyak lagi. Tetapi hari ini kita merasa bahwa itu tidak cukup digantikan dengan video call atau dengan Zoom atau istilah lainnya. Padahal itu semua tidak mampu untuk menggantikan hadirnya fisik kita dan hati kita secara langsung ke rumah orang tua kita, saudara kita, kakek nenek kita, sanak famili kita. Karena yang namanya virtual itu tidak pernah akan mampu sejatinya menggantikan sesuatu yang benar-benar nyata. Hadirin yang berbahagia, itu yang keempat, yaitu menghadapi dengan sabar dan tawakal. Oleh karena itu, kita tetap harus mengedepankan yang namanya tawakal atau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang menimpa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Artinya pada kondisi apapun kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita sama-sama berupaya menjadi pribadi yang baik dalam kondisi semudah dan sesulit apapun. Hadirin yang berbahagia, demikianlah uraian khutbah kita pada kali ini tentang bagaimana kita menghadapi era yang sesungguhnya sedang kita hadapi dan kelak akan terus dihadapi oleh anak cucu kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keturunan kita sampai sejauh apapun ila yaumil qiyamah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala wal waba wal quruna waz zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.